Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, SE, MM. Kita akan membahas etika bisnis dan perusahaan lingkungan. Ada berbagai jangka pendek dan jangka panjang akibat dari perusahaan lingkungan yang telah membahayakan kondisi dan stabilitas tata kehidupan, dan tidak terkecuali bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang berhubungan. Ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan dalam rangka menciptakan terbentuknya tata kondisi lingkungan sesuai dengan yang diharapkan bersama. Ini kita akan membahas yang pertama itu ada definisi lingkungan dan risikonya. Yang kedua ada etika bisnis dan lingkungan. Yang ketiga ada pengaruh risiko terhadap perusahaan. Keempat sumber polusi udara. Dan kelima solusi lingkungan dan risiko lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua lingkungan tersebut bersifat saling terkait satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, sedangkan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Definisi lingkungan dan risiko lingkungan. Yang pertama ada menurut KBBI, yaitu lingkungan adalah daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Nah, lalu ada yang menurut Darsono pada tahun 1995. Pengertian lingkungan bahwa semua benda dan kondisi termasuk manusia dan kegiatan mereka yang terkandung dalam ruang di mana manusia dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Lalu ada yang menurut Ensiklopedia Kehutanan, lingkungan adalah jumlah total dari faktor-faktor non-genetik yang mempengaruhi pertumbuhan reproduksi pohon. Menurut Sujono, definisi lingkungan mencangkup segala unsur dan faktor fisik jasmania yang berada di dalam alam, meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Nah, ini ada pengertian resiko lingkungan. Resiko lingkungan adalah resiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran lingkungan yang dilakukan disengaja terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan. Ekspansi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penambahan produk, menciptakan produk baru, eksplorasi tambang, dan lain-lain. Keberadaan sebuah perusahaan multinasional tidak semata mampu memberi keuntungan non-profit, namun adanya pergesekan budaya yang dihasilkan dan itu telah memberi dampak pada pembentukan resiko lingkungan. Kita masuk ke etika bisnis dan lingkungan. Perolehan keuntungan pebisnis yang didapat ialah mampu mengalokasikan itu semua sebagai cadangan serta dapat dipakai sebagai dana investasi pengembangan bisnis. Perusahaan juga dihadapkan dengan kondisi realita, yaitu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kalangan LSM dan lembaga kepedulian lainnya, baik di tingkat nasional dan internasional, belum mampu mengubah konsep bisnis yang bersifat ramah lingkungan. Hukum harus mampu ditegakkan dengan penegakan hukum yang kuat. Pelanggaran etika dalam bidang bisnis seperti perusakan lingkungan hidup dilihat sebagai bentuk lemahnya roda hukum yang berjalan di suatu negara. Dampak yang terjadi pada lingkungan. Yang pertama itu adanya pabrik tekstil di mana pabrik kimia dengan buangan limbah, pabrik telah mencemari lingkungan dalam bentuk air, tanah, atau air sungai. Nah, yang kedua, perusahaan telekomunikasi dengan pancaran radiasi sinyal yang dihasilkan mampu menyebabkan efek pada kesehatan. Yang ketiga, keberadaan kabel listrik yang melewati batas rumah penduduk juga bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pengaruh risiko terhadap perusahaan.
Ada bentuk resiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari terjadinya environment risk tersebut, yaitu A. Pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Pihak manajemen perusahaan harus membayar biaya pengacara dan menyiapkan bahan-bahan pendukung selama proses hukum tersebut berlangsung, termasuk berbagai aktivitas bisnis yang berhubungan. B. Pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO atau non-government organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau hati-hati, terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaannya juga ikut terlibat dalam resiko lingkungan yang telah ditimbulkan perusahaan tersebut. D. Pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. Polusi udara, produksi energi pengangkutan, konversi, serta rumah tangga, industri, dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan penyumbang antropogenik utama kepada polusi udara. Ada beberapa sumber lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber pencemar polusi udara, yaitu timbal adalah salah satu sumber polusi udara yang bersumber dari pembuangan bahan bakar, kendaraan bermotor, cat, dan sejenisnya. Timbal ini mampu memberi pengaruh pada kesehatan seperti mempengaruhi urat saraf, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Itu ada partikel. Partikel yang menyebar di udara menjadi salah satu penyebab pendukung timbulnya polusi di udara. Sumber partikel berasal dari emisi bahan bakar seperti buangan dari proses industri, polusi dari pembakaran berbagai sampah, aktivitas rumah tangga dalam bidang memasak, dan berbagai aktivitas home industry lainnya. Yaitu ada nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida atau NO2 merupakan sumber pencemaran yang bersumber dari aktivitas lalu lintas di jalanan. Dampak bagi kesehatan juga terjadi, yaitu bisa mengakibatkan kejang-kejang, kesulitan bernapas, bahkan bisa menyebabkan pembengkakan pada paru-paru. Yang keempat ada karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang bersumber dari pembakaran kendaraan dan hutan yang berlangsung secara tidak sempurna. Yang kelima ada hidrokarbon. Hidrokarbon yang mudah menguap atau fihasi dengan adanya sinar matahari dapat bereaksi dengan NOx untuk membentuk ozon, zat pencemar kedua. Beberapa fihasi secara signifikan adalah beracun dan sejumlah lainnya telah terbukti atau dicurigai dapat menyebabkan kanker karsinogen. Ada ozon. Posisi ozon berada di ketinggian 30 km di atas bumi. Fungsi ozon menjadi penting karena ia berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet atau UVB. Jika lapisan ozon menipis, maka sinar ultraviolet tersebut akan bisa langsung menyerang bumi. Maka ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit. Masuk ke solusi. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam rangka menghindari terjadinya risiko lingkungan. Yang pertama, perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan risiko lingkungan. Yang kedua, menerapkan konsep pembangunan yang keseimbangan dengan alam serta turut mengembangkan alam atau eco-development. Yang ketiga, dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan seperti bagaimana melakukan pengendalian polusi udara, pencemaran air, kesadaran dan kepedulian pada lingkungan sekitar. 4. Bagi sebuah perusahaan menempatkan satu divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan environment, SIC. Yang kelima, pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan. Pemberian award lingkungan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melihat bagaimana prestasi perusahaan dalam turut menjaga lingkungan. Yang keenam,
menentukan dengan jelas dan tegas pada setiap perusahaan yang ingin ikut tender penggarapan proyek harus memiliki sertifikat ISO bidang lingkungan dan berbagai persyaratan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan. Dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.